Shalom, sesama pengikut Kristus. Kita berjumpa kembali dan dalam video kali ini kita akan membicarakan topik tentang menghadapi serangan terhadap iman Kristen. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan mengapa saya selalu menyapa dengan Shalom sesama pengikut Kristus. Karena yang pertama, saya tidak memiliki gelar akademisi dari dunia pendidikan kekristenan. Dan yang kedua, saya bukanlah seorang pendeta atau hamba Tuhan. Saya hanya seorang jemaat biasa yang berasal dari sebuah gereja lokal. Jadi artinya kita adalah sesama jemaat, sesama pengikut Kristus. Namun menariknya justru oleh karena saya adalah seorang jemaat, saya merasa memiliki dorongan dan panggilan yang sangat kuat untuk membagikan video-video sharing seperti ini untuk menggugah dan menyemangati kita sekalian bahwa panggilan atau tanggung jawab untuk belajar firman Tuhan, menggali kedalaman pengetahuan dan pengertian yang ada dalam Alkitab adalah panggilan setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Dan panggilan untuk setiap orang yang mengakui Alkitab adalah kitab sucinya. Dasarnya dari Matius 28 ayat 19, di mana menjadi seorang pengikut Kristus artinya juga menjadi murid-muridnya. Yesaya 50 ayat 4 memberikan kita pemahaman yang cukup bagus tentang menjadi seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah berarti berbicara tentang pengajaran. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam pendengaran berarti berbicara tentang memiliki ketajaman pemahaman dan pengertian akan firman Tuhan, akan tuntunan Tuhan. Jadi jelas ya, menjadi seorang murid berarti memiliki tugas dan tanggung jawab untuk belajar. Nah, oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus tidak ada istilah pendeta atau jemaat biasa, karena setiap orang memiliki panggilan yang sama untuk menjadi murid yang tugasnya belajar Alkitab, belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa kita harus belajar Alkitab? Karena hanya dengan membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh dan menyeluruh akan isi Alkitab, akan apa yang menjadi inti dari iman Kristen. Lalu ketika ada orang-orang yang bukan Kristen memberikan komentar atau pernyataan tentang Yesus, tentang Alkitab, tentang iman dan pengharapan yang ada pada kita, yang tentunya tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, maka yang biasanya saya lakukan adalah saya akan fokus mendengarkan orang tersebut. Saya akan mencoba mendapatkan poin-poin apa yang hendak ia sampaikan. Lalu setelah saya mendapatkan gambarannya secara lengkap, maka misalnya ia berbicara tentang satu ayat, maka saya akan membuka ayat tersebut dan membacanya secara lengkap satu pasal. Lalu saya akan mencoba menemukan korelasi antara ayat atau pasal tersebut dengan pesan Alkitab secara menyeluruh. Biasanya tidak ada yang kontradiktif. Lalu kemudian saya akan mulai memperbandingkan antara maksud ayat tersebut dengan komentar atau pernyataan orang tadi. Dan dalam pengalaman saya, biasanya kita akan ketemu di mana letak kesalahan pemahamannya. Jadi lewat seluruh gambaran ini, akhirnya kita mengetahui bahwa menjadi seorang pengikut Kristus, yang artinya juga menjadi seorang murid, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah belajar, maka secara tidak langsung kita sudah membangun fondasi iman dan pengajaran kita. Sehingga ketika muncul serangan terhadap iman kita, maka kita akan dengan mudah menemukan kesalahannya dan memberikan jawaban pembelaan sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Sebagai penutup, saya akan membacakan 1 Petrus 3 ayat 15. Saya bacakan pada penggalan kalimat yang kedua. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.